Selamat pagi adik-adik. Jumpa kembali di Sekolah Minggu Online bersama Ibu Maria. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah, adik-adik sudah siap belum? Sudah ya, pasti ya. Yang penting adik-adik sudah duduk manis, sudah rapi di depan layar masing-masing ya. Nah, siapkan Alkitabnya, jangan lupa siapkan kotak persembahannya. Kita untuk yang pertama kita mau puji nama Tuhan dulu ya. Selamat pagi Tuhan ya, yuk semua bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ayo semua pakai gerakan ya, biar semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya adik-adik, nah selain matahari, kalau kita pagi-pagi, kita disambut matahari, kita juga biasa melihat burung loh ya. Burung apa namanya? Iya, burung pipit. Ya, burung pipit, biarpun kecil, Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap pakai dia ya. Yuk, mari kita memuji dan angkat pujian lagu Burung Pipit. Yuk. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, seperti diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, seperti diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, seperti diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, seperti diriku dikasihi Tuhan. Ya adik-adik, semua duduk yang manis, kita mau berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya ya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pagi ini ya Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan akan memberi anak-anak-Mu ini yang terbaik. Tuhan, kuserahkan semuanya ini. Persiapkan hati anak-anak ini ya Tuhan untuk siap muji dan mendengar firman-Mu. Kuserahkan ke tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita ada lagu pujian lagi ya. Ya, kita mau memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Kambing Embek-Embek ya. Bisa adik-adik nyanyi Kambing Embek-Embek, masih ingat? Ya, yuk kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau menyanyikan lagu Kambing Embek-Embek. Semangat ya. Ayo bangkit berdiri semua. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kata teo teblung teblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, Cilah haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kata teo teblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, puji
adik-adik, kita waktunya persembahan ya. Kita siapkan kotak persembahannya. Yuk. Adik-adik, jangan lupa sebelum kita siapkan persembahannya, kita siapkan uangnya juga. Tapi pesan Bu Maria jangan dilecek-lecek ya. Kita lipat yang rapi, kita masukkan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita angkat pujian, lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, kita berdoa. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan persembahan ini. Mari kita lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai untuk menjadikan terbaik untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke tangan-Mu, biarlah kami bisa memeliharanya dengan baik. Tuhan, terimalah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita memuji nama Tuhan, kita persembahan ya, kita waktunya mendengar firman Tuhan. Silakan Ibu. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Yunika. Kita ketemu di Small Sekolah Minggu Online. Nah, sekarang Kak Yunika mau menyampaikan firman Tuhan atau mau bercerita. Adik-adik mau dengar nggak ceritanya? Mau ya? Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, Kak Yunika mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, sekarang kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Satukan jari-jarinya, lalu ikuti Kak Yunika berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami bisa beribadah dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, ajar tubuh kami, pikiran kami, hati kami, supaya sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan pimpin Ibu Guru ya saat bercerita, supaya bisa bercerita dengan baik. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita nyanyi dulu yuk sebelum kita masuk ke dalam cerita. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Kak Yunika mau tanya, adik-adik sudah sekolah? Semua jawab sudah. Ya, adik-adik pasti semuanya sudah sekolah ya.
Walaupun sekarang kita sekolahnya masih online, masih sekolah atau belajar dari rumah. Adik-adik pasti ada yang di TKB, TKA, atau di kelompok bermain juga ada. Nah, adik-adik tahu nggak sih kenapa kita harus sekolah? Iya, betul. Kita harus belajar untuk tahu begitu banyak ilmu pengetahuan. Karena di dunia ini begitu banyak ilmu pengetahuan. Jadi nanti adik-adik akan sekolah atau belajar bahkan nanti sampai umur 20 tahunan. Jadi dari kelompok bermain, ke TK, ke SD, ke SMP, ke SMA, lalu kuliah. Bahkan nanti kalau sudah kuliah pun kita masih harus terus belajar untuk tahu semakin banyak ilmu pengetahuan. Kita harus belajar atau sekolah supaya ilmu pengetahuan di dunia ini bisa kita ketahui. Coba deh adik-adik tanya papa atau mama. Apakah mama atau papa sudah tahu semua ilmu pengetahuan? Coba ditanyain. Tuh kan, nggak tahu kan? Tidak tahu semua ilmu pengetahuan ini. Itulah sebabnya kita harus sekolah, kita harus belajar supaya kita tahu banyak ilmu pengetahuan. Nah, adik-adik, bulan lalu Ibu Guru sudah ceritakan tentang kisah-kisah Natal, bagaimana Tuhan Yesus waktu masih ada di dalam perut mamanya, Mama Maria, lalu lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh lagi semakin besar, semakin besar. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah tumbuh menjadi anak laki-laki berusia 12 tahun. Di dalam Alkitab, adik-adik, berbunyi di dalam kitab Lukas 2 ayat 40 yang berbunyi, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kita ulangi lagi ya. Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tuhan Yesus tumbuh menjadi anak yang punya banyak sekali ilmu pengetahuan, hikmat, dan kecerdasan. Terutama pengetahuan dan kecerdasan tentang ajaran agama Yahudi atau firman Allah. Juga kita para nabi. Kecerdasan Tuhan Yesus bahkan lebih tinggi daripada anak-anak seumurannya. Adik-adik mau tahu bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita dengerin ya sama-sama. Yesus di Bait Allah dari Lukas 2 ayat 40 sampai 52. Setiap tahun, orang-orang Yahudi merayakan Hari Raya Paskah. Pada perayaan Paskah, biasanya orang Yahudi akan berkumpul di kota Yerusalem. Karena di kota Yerusalem ada Bait Allah, rumah Tuhan yang dulu sekali dibangun oleh Raja Salomo. Di sana mereka beribadah bersama dan temu kangen dengan saudara-saudara dan teman-teman yang mungkin saja sudah lama tidak bertemu atau tinggal di berbagai kota. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sudah berumur 12 tahun. Ia sama seperti anak laki-laki lainnya. Ia suka bermain, membantu ayahnya, Bapak Yusuf, dan juga belajar banyak pengetahuan dari ayahnya, terutama pengetahuan tentang agama Yahudi dan juga kitab para nabi. Suatu hari Tuhan Yesus dan kedua orang tuanya beserta dengan saudara-saudaranya yang lain
pergi ke Yerusalem. Mereka pergi bersama dengan rombongan tetangga-tetangga mereka. Mereka ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Buat orang Yahudi, perayaan Paskah tidak cukup hanya 1 hari, tapi bisa sampai berhari-hari. Karena setelah perayaan Paskah, dimulailah perayaan roti tidak beragi selama 7 hari. Ini pun termasuk bagian dari hari Paskah. Jadi mereka akan menginap di Yerusalem sekitar 7 hari. Dengan perjalanan mereka pergi dan pulang, mereka membutuhkan sekitar 14 hari dari Nazaret ke Yerusalem lalu kembali pulang. Lama sekali ya adik-adik. Tapi waktu yang lama itu tidak terasa panjang dan membosankan karena mereka lakukan dengan hati yang sukacita. Tapi perayaan Paskah kali ini beda. Menjadi lama sekali rasanya buat keluarga Tuhan Yesus. Kenapa ya? Karena terjadi sesuatu dengan Tuhan Yesus. Tibalah hari buat Tuhan Yesus dan keluarganya untuk kembali pulang ke Nazaret. Mereka semua sibuk merapikan barang-barang bawaan mereka. Sementara orang-orang sibuk mempersiapkan barang-barang, Tuhan Yesus pergi ke bait Allah seorang diri. Ia hafal jalan menuju bait Allah dari penginapannya. Di sana, ia mengikuti ibadah orang Yahudi. Yang hadir di sana bapak-bapak dan banyak di antara mereka para imam atau orang-orang yang ahli dalam ajaran Taurat dan kitab para nabi. Kebiasaan mereka setelah ibadah, mereka tidak langsung pulang, tapi akan melakukan kelas pemahaman Alkitab, yaitu bisa tanya jawab, berdiskusi tentang ajaran Taurat dan juga kitab para nabi. Adik-adik tahu tidak? Tuhan Yesus seorang anak umur 12 tahun, tapi ia ikut berdiskusi atau tanya jawab dengan para bapak tentang Taurat dan kitab para nabi. Wah, sungguh hebat Tuhan Yesus. Meskipun baru berumur 12 tahun, tapi pengetahuan Tuhan Yesus sangat banyak. Ia pandai sekali. Seperti bunyi ayat hafalan kita hari ini, dalam Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sementara Tuhan Yesus ada di bait Allah, rombongan kota Nazaret bersiap untuk kembali pulang. Bapak Yusuf dan Ibu Maria mengira bahwa Tuhan Yesus ada di antara saudara dan teman-teman mereka. Tapi ketika mereka berhenti untuk bermalam, ternyata Tuhan Yesus tidak ada. Aduh, bagaimana ini? Kedua orang tua Tuhan Yesus mulai panik. Mereka mencari-cari di antara rombongan, tapi Tuhan Yesus tidak juga ditemukan. Maka malam itu juga Bapak Yusuf dan Ibu Maria kembali ke Yerusalem untuk mencari Tuhan Yesus. Selama 2 hari mereka mencari Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak juga ditemukan. Pada hari ketiga, mereka akhirnya menemukan putra mereka di salah satu ruangan dalam bait Allah. Tuhan Yesus sedang duduk di tengah-tengah beberapa guru agama Yahudi. Ia mendengarkan dan mengajukan banyak pertanyaan. Persis seperti seorang guru kecil dan murid-muridnya yang adalah orang dewasa yang juga ahli ilmu agama. Guru-guru agama Yahudi itu kagum sekali karena Tuhan Yesus mengerti banyak hal. Ibu Maria bertanya, "Nak, kenapa kamu membuat kami khawatir? Ayah dan ibu panik mencari-cari kamu." Dengan heran Tuhan Yesus bertanya, "Kenapa ibu dan ayah mencari-cari aku? Bukankah ibu dan ayah tahu aku harus ada di rumah Bapakku?" Adik-adik,
Jangan-jangan selama beberapa hari itu Tuhan Yesus tinggal di dalam bait Allah ya? Setelah itu Tuhan Yesus taat dan ikut pulang bersama Bapak Yusuf dan Ibu Maria ke Nazaret. Sejak kecil Tuhan Yesus selalu mengutamakan hal-hal rohani dan menghormati kedua orang tuanya. Jadi, meskipun masih muda, dia disukai oleh Allah dan manusia. Dia benar-benar teladan yang luar biasa ya buat anak-anak muda. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tapi meskipun begitu, hikmatnya Tuhan Yesus dan kecerdasannya Tuhan Yesus melebihi manusia-manusia yang lain. Hari ini kita belajar ya, bagaimana Tuhan Yesus sedari kecil sudah suka, sudah senang, sudah tertarik sama ajaran firman Tuhan. Adik-adik boleh dan harus belajar banyak ilmu pengetahuan. Boleh pilih ilmu pengetahuan apa yang disukai. Tapi yang harus adik-adik ingat dan lakukan sedari kita kecil harus suka, harus senang, harus tertarik, dan harus tahu firman Tuhan itu seperti apa. Ilmu pengetahuan tentang firman Tuhan kita harus miliki juga. Oke adik-adik, kita harus ingat juga nih, Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberikan teladan atau contoh supaya kita bisa cinta dan tahu tentang firman Tuhan sedari kecil. Nah, untuk aktivitas nanti, Kak Yunika mau ajak adik-adik berfoto dengan gambarnya Tuhan Yesus. Nanti Kak Yunika kasih lihat contohnya ya, seperti apa. Nah, sekarang kita mau ulangi dulu yuk ayat hafalan kita untuk minggu ini, yaitu Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sekali lagi ya, Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nanti waktu aktivitas adik-adik kerjakan dengan baik ya. Ini kan nanti akan kasih contohnya. Sekarang kita berdoa dulu. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Sekarang kita nyanyi kling-klong ya. Kling-klong, kling-klong. Ini jari kelingking, manis, manis. Ini jari manis, teng tong, teng tong. Ini jari tengah, juk, juk, juk. Jari telunjuk, bing bung, bing bung. Ini ibu jari, semuanya jari tanganku. Oh senangnya hatiku, senangnya jari-jariku dapat berdoa. Bapa di surga, hari ini kami belajar sedari kecil seperti Tuhan Yesus lakukan. Kami mau suka, kami mau belajar tentang firman Tuhan. Karena kami percaya pengetahuan tentang firman Tuhan yang kami punya akan menuntun, akan memimpin kehidupan kami sampai nanti kami besar, bahkan sampai kami tua nanti. Terima kasih banyak Tuhan
atas firman hari ini. Dan kiranya firman Tuhan tumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Jangan lupa kerjakan aktivitasnya. Bye. Sekarang waktunya membuat aktivitas. Aktivitas minggu ini Kak Yunika mau ajak adik-adik untuk berfoto dengan gambar Tuhan Yesus. Nanti Kak Yunika akan tampilkan gambar Tuhan Yesus selama beberapa detik dan adik-adik bisa berfoto dengan gambar tersebut. Ikuti contoh seperti yang sudah Kak Yunika lakukan ya. Nanti setelah itu adik-adik foto, hasilnya kirimkan ke guru kelas masing-masing. Oke? Tuhan Yesus memberkati.